bukti sebaliknya. Hal ini menentang prinsip dasar hukum bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga adanya bukti yang membuktikan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nadika Tika, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum Inggris, serta para teman-teman yang sudah hadir dan satu rekanku dari tim 5 yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim 2 bersama saya Rifka Setiani sebagai pembicara pertama dan Novita Sapitri sebagai pembicara 2, Ida Lela sebagai pembicara ketiga, serta para anggota tim 2 yang lainnya, yaitu Agustina Anggraini, Purwanto, Arti Satriani, dan Handeni. Ibu dosen yang terhormat, kami dari tim 2 sebagai pembela dari seorang penonton bioskop di salah satu mall kota Surabaya yang bernama Mila, yang dalam musik perdebatan kali ini akan mengawali argumentasi dengan menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami membela Mila dan Mila tidak bersalah atas keputusan dari tim 5 sebagai pembela dari pihak bioskop. Untuk itu, adapun argumen yang telah kami susun dan akan disampaikan oleh pembicara 2, yaitu Novita Sapitri. Kepada saudara Novita Sapitri, dipersilakan. Izinkan kami memperkenalkan diri dari tim 5 sebagai pembela pihak XX1. Di sini saya Rizky Indah sebagai pembicara 1, Tri Arawati sebagai pembicara 2, dan Sri Wahyuningsi sebagai pembicara 3. Adapun argumen yang telah kami susun yang akan disampaikan kepada pembicara kedua. Kepada pembicara kedua kami persilahkan. Saya Megas Before Your Omnia Proses. Hukum dibuat, jika tidak, maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erawati sebagai pembicara 2 menegaskan bahwa kami sebagai tim 5 pembela pihak XX1 tidak bersalah dan hal yang kami lakukan sudah sah dan sesuai dengan undang-undang hak kita. Adapun undang-undang yang kita gunakan sebagai landasan dari pembelaan tim kami yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang karya kreatif termasuk perfilman. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Indonesia menyebutkan karya-karya kreatif termasuk film dari penggunaan yang tidak sah. Rekaman diam-diam adegan film oleh penonton di bioskop XX1 dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena film adalah karya yang dilindungi oleh undang-undang. Perbuatan Mila melanggar Undang-Undang Pasal 113 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, tindakan Mila yang melakukan rekaman secara diam-diam adegan film selama pemutaran film berlangsung di Studio 6 XX1 merupakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, tindakan pihak XX1 yang menegur dan membawa Mila ke ruang staf merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Sapitri selaku pembicara kedua dari tim kontra selaku pembela dari Mila. Di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen dari tim kami yang siapkan mengenai kasus antara pihak bioskop dan penonton bioskop yaitu Mila. Dari apa yang disampaikan dari pembicara satu kami, saya pertegaskan sekali lagi bahwa Mila tidak bersalah karena kami memiliki beberapa argumen dan hal yang perlu dipertimbangkan kepada Mila. Yang pertama, tidak adanya niat mengkomersialisasikan di mana tujuan Mila dalam merekam adegan film tersebut hanya untuk diposting di media dan tidak ada niat sama sekali untuk mengkomersialisasikan video tersebut direkam oleh dirinya sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, adanya pemaksaan dan tindakan tidak menyenangkan di mana tindakan yang dilakukan oleh staf bioskop membawa Mila ke ruangan staf tanpa persetujuan dari Mila dan memaksa untuk menghapus rekaman merupakan tindakan tidak menyenangkan dan pemaksaan yang melanggar haknya. Yang ketiga, hak berbicara dan berekspresi, di mana seperti yang kita ketahui setiap manusia memiliki hak untuk berbicara, berpendapat dan termasuk hak untuk berekspresi. Di sini Mila memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan berbagi informasi dengan pasal 28 sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi, di mana pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, ketentuan awal film kesalahan datang dari pihak bioskop Mall Surabaya itu sendiri, di mana kurangnya klarifikasi, evaluasi dan peringatan yang diberikan kepada penonton saat menonton film di bioskop itu. Seperti yang kita ketahui, setiap kita menonton di bioskop pasti akan adanya peraturan yang disampaikan oleh pihak bioskop. Tapi dalam kasus ini, apakah peringatan yang telah diberikan oleh pihak bioskop
juga tidak ada bukti bahwa Mila telah memposting video tersebut baik dalam akun WA, Instagram ataupun TikTok. Dalam kasus ini Mila hanya mengatakan dia memberi alasan bahwa ia berasal rekaman dari adegan video tersebut hanya untuk diposting ke media sosialnya. Dan dalam kasus ini belum ada bukti yang valid. Bisa dia katakan bahwa Mila itu pelanggaran dalam menonton bioskop dalam merekam film tersebut, bahwa Mila telah melakukan pelanggaran postingan video tersebut. Dia menyebutkan bahwa Mila tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, tapi Mila sendiri melanggar undang-undang dalam pasal 113 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam tindakan ini, Mila melanggar dengan melakukan rekaman secara diam-diam setiap adegan film selama pemutaran langsung di. Tidak, terima kasih. Sedangkan jika Anda bilang bahwa pihak bioskop tidak menegaskan peraturan dalam pelaksanaan, Anda sendiri menyatakan bahwa bioskop telah melakukan aturan-aturan yang tidak diperbolehkan selama film dilangsungkan. Pihak bioskop XS1 telah memberikan peringatan kepada penonton yang melakukan rekaman film secara diam-diam. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak eksklusif yang dimilikinya. Penonton yang melakukan rekaman film secara diam-diam telah mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pihak bioskop XS1. Tindakan tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap eksklusif yang dimiliki oleh pihak bioskop sendiri. Tadi dikatakan hal ini Mila berargumen bahwa tujuannya tidak sama sekali untuk mengkomersialisasikan rekaman adegan film. Undang-undang hak cipta tidak membedakan antara penggunaan komersial dan penggunaan pribadi. Pelanggaran hak cipta tetap terjadi jika ada reproduksi, distribusi, atau pemanfaatan kembali karya tanpa izin. Hanya untuk diposting di media sosial hanya kata Anda. Perlu kita ketahui, memposting ke media sosial sama halnya spoiler. Spoiler itu bisa berdampak untuk membuat tidak, saudaraku. Seseorang malas menonton dalam film. Kenapa bisa membuat orang malas menonton? Karena sudah ada tahu alur tentang film tersebut, karena dari Anda yang telah merekam secara diam-diam dan lalu diposting ke media sosial. Ya, terima kasih. Posting secara diam-diam ke media sosial termasuk Tidak menyanggah jika Anda katakan bahwa Mila ingin memposting video tersebut ke media sosial, apakah ada bukti di kasus ini Mila telah memposting video tersebut? Ada disebut dalam kasus ini seperti saya sebutkan di awal tadi, apakah Mila ada memposting di WA, IG dan TikToknya? Bahkan dalam kasus ini Mila hanya memberi alasan bahwa rekaman yang dia videokan dalam menonton bioskop itu hanya alasannya, bukan berarti dia sudah memposting video tersebut. Apakah Mila memiliki bukti bahwa dia ingin mengkomersialisasikan potongan tersebut? Sedangkan Mila sendiri menyatakan tujuannya adalah untuk rekaman ini diposting ke media sosial. Bagaimana Anda bisa berpikir kalau memposting ke media sosial tersebut tidak mengkomunikasikan? Adakah buktinya juga jika memposting itu tidak mengkomunikasikan? Silakan, saudara. Tapi kan di situ hanya alasan, bukan berarti sudah terbukti Mila itu memposting video tersebut. Jika di situ hanya dalam undang-undang kita saja tidak melanggar orang untuk merekam film untuk salinan dirinya sendiri, dan itu seperti yang saya katakan tadi, direkam oleh dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Bahkan di situ tidak ada, apakah Anda bisa memberi bukti bahwa Mila tersebut sudah memposting video tersebut? Argumen yang disampaikan tim Anda datangnya kesalahan dalam hal ini juga dari pihak bioskop itu sendiri, karena kurangnya klarifikasi tentang peraturan selama menonton film di bioskop. Kurangnya klarifikasi dari pihak bioskop ini menimbulkan kesalahpahaman pada diri Mila, dan juga seharusnya pihak bioskop ini memastikan bahwa peraturan dan peringatan terkait dengan perekaman selama pemutaran film lebih jelas dan eksplisit untuk meminimalkan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh penonton. Selain si Mila merekam, penonton juga melakukan perekaman secara diam-diam mengaku kenyamanan penonton lain. Tindakan tersebut dapat merusak citra dan reputasi bisnis pihak bioskop XX1. Pihak bioskop XX1 memiliki hak untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Tindakan penonton yang melakukan perekaman film secara diam-diam dapat merusak citra dan reputasi bisnis pihak bioskop XX1. Film dimulai, pihak bioskop telah menayangkan peraturan tidak boleh merekam secara diam-diam.
Kewajiban penonton untuk mengikuti aturan. Sebagai penonton, Nila memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan yang berlaku di bioskop XS1. Aturan tersebut termasuk larangan untuk merekam adegan film selama pemutaran berlangsung. Jika Mila melanggar aturan tersebut, ia harus menerima konsekuensi yang tadi Anda bilangkan bahwa Mila pihak bioskop itu telah memberikan peraturan atau peringatan kepada Mila. Pak, yang ingin saya tanyakan itu apakah di awal penonton masuk ke bioskop, pihak bioskop itu telah memberikan peringatan? Memang jika kita ketahui di setiap bioskop pasti akan ada memberikan peraturan peringatan kepada para penonton yang selama menonton bioskop. Tapi dalam kasus ini pihak bioskop di Mall Surabaya tidak ada di awal masuk dari bioskop itu dijelaskan dia memberi peringatan atau menyebabkan kesalahpahaman ataupun kurangnya pemahaman dari dia. Bisa ada Mila disebut. Ingin menambahkan, dapat kita lihat ketika kita menonton film di bioskop, juga jarang sekali pihak-pihak bioskop membacakan peraturan sebelum penonton masuk ke sini. Terima kasih. Mila ini berhak berbicara dan berekspresi. Mila memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan berbagi informasi di media sosial sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi. Tindakan merekam atau mengunggah potongan film bioskop pada media sosial yang dilakukan secara diam-diam juga merupakan tindakan yang dilarang oleh UU HT. Kasusnya dalam pasal 9 ayat 2 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ekonomi sebagaimana yang tertera pada pasal 9 ayat 1 harus dilakukan dengan memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu baik dari pencipta maupun pemegang hak cipta yang terkait. Meskipun film di undang-undang hak cipta, namun undang-undang tentang hak cipta biasanya tidak melarang penonton film membuat salinan pribadi atau untuk penggunaan dari mereka sendiri. Pihak bioskop XS memiliki hak untuk menolak penonton yang mengganggu kenyamanan penonton lain. Menurut pasal 20 ayat 3 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk menolak penggunaan ciptaan yang tidak sah. Tetapi dalam hal ini, Mila tidak sama sekali ada melakukan tindakan perusakan ataupun kegaduhan selama dalam bioskop. Bukan dalam hal ini pihak bioskop itu memang pihak bioskop itu ada kesalahannya gitu, karena adanya perbuatan tidak menyenangkan dan pemaksaan yang dilakukan oleh pihak bioskop terhadap Mila, di mana pemaksaan yang dilakukan oleh pihak bioskop ini bisa membuat psikologi atau mental Mila ini terganggu akibat dari pemaksaan tersebut, karena dia merasa terintimidasi. Oleh sebab itu pihak bioskop harus memiliki etika baik dan benar dalam menegur, dan pemaksaan ini di Indonesia adalah tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya pemaksaan adalah tindakan memaksa seorang untuk melakukan suatu tindakan yang tidak ingin mereka lakukan. Di Indonesia sendiri pemaksaan diatur dalam pasal tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Untuk menghindari tindakan pemaksaan, seharusnya pihak bioskop sendiri dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak mengintimidasi Mila secara paksa. Karena di Indonesia pemaksaan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 335 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan suatu atau tindakan melakukan sesuatu yang patut dilakukannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 9 juta rupiah. Silakan. Berarti stafnya hanya meminta Mila untuk menghapus rekaman yang ia buat. Permintaan ini adalah tindakan yang wajar dan tidak dapat dianggap sebagai tindakan tidak menyenangkan atau pemaksaan. Jika Mila menolak untuk menghapus rekaman, pihak eksekwan berhak melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut kepada pihak berwajib. Izin menambahkan, tadi Anda menyebutkan pasal 335 KUHP atau pasal 448 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Tidakkah Anda mengerti dalam pasal ini memiliki unsur-unsur 1. Barang siapa, 2. secara melawan hukum, 3. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 4. memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pada unsur keempat ini harus kalian ketahui bahwa pihak XS1 tidak sama sekali memakai kekerasan atau ancaman. Pihak XS1 yang disebutkan pada teman saya tadi hanya meminta Mila untuk menghapus karena itu sudah terlibat dalam silakan saudara.